Perusda Karimun menunda pengosongan rumah dinas mantan karyawan Perusda yang berada di sekitar areal PDAM Saibati Tebing. Penundaan ini disebabkan adanya permintaan dari penghuni untuk diberi tenggang waktu hingga 13 Oktober mendatang. Tim gabungan yang terdiri dari polisi Pamong Praja dan polisi telah siap di lokasi untuk mengosongkan secara paksa rumah dinas karyawan Perusda di area PDAM Saibati Tebing. Setelah dilakukan negosiasi, pengosongan akhirnya ditunda akibat permintaan dari Dedi Pariyadi, mantan karyawan Perusda yang mendiami rumah dinas tersebut. Sebelumnya, Dedi bersikeras tidak mau pindah dari rumah tersebut karena merasa hak-haknya terabaikan Perusda. Namun pada akhirnya, Dedi meminta tenggat waktu hingga 13 Oktober mendatang untuk pindah rumah. Dulu Bapak bekerja di sini Pak, di PDAM ini Pak. Kapan Bapak tidak bekerja lagi? Pada tahun apa? Menjadi dirutnya Usmantono. Saya merasa dirugikan. Kemudian utang piutang saya lambat dibayar, ada yang 2 tahun, ada yang 8 bulan. Kemudian terakhir ini pemeriksaan dari kepolisian menemukan tanda tangan di pesangon, sudah ditandatangani. Saya tidak ada menandatangani. Pesangonnya berapa Pak? Nilainya enggak ada. Siapa itu? Waktu zaman apa tuh? Temannya Usmantono. Enggak, menandatangani pesangon baru tahu zamannya Pak Devana. Sementara kepada wartawan, Direktur Perusda menyatakan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu sesuai dengan yang diminta oleh Dedi karena lebih kepada faktor kemanusiaan. Menurutnya, Dedi adalah mantan karyawan telah diberhentikan secara tidak hormat oleh pimpinan Perusda sebelumnya, sedangkan hak-hak yang bersangkutan juga telah diselesaikan oleh manajemen. Dan itu pun pemecatannya juga bukan pemecatan dengan hormat. Nah, ada beberapa hal karena sudah ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan selanjutnya. Sebenarnya berdasar undang-undang, kalau bisa kita mau ini lagi lah gitu kan, berdasar undang-undang kalau misal pemecatan bukan karena efisiensi dan pemecatan itu bukan dilakukan dengan hormat, itu karyawan tidak berhak mendapatkan Fasilitas. Ya, tapi dari dalam hal ini tetaplah kita berikan juga. Kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata setelah hak-haknya sudah diberikan, dia tetap tidak mau keluar. Alasannya? Alasannya tidak mau keluar? Alasannya macam-macam. Salah satunya ada hak dia yang belum diterima. Apa tuh Pak? Ada pekerjaan dia dan segala macam gitu kan. Akhirnya pada zaman Pak. Namun secara tegas, Devanansyah menyatakan bahwa jika sampai tanggal 13 Oktober Dedi belum juga pindah, maka sikap tegas akan ia terapkan dengan pengosongan paksa. Dalam aksi pengosongan rumah ini selain dihadiri oleh Direktur Perusda Devanansyah beserta staf, juga dihadiri oleh Kapolsek Tebing, AKP Andi Amir Wahyudi. Chandra Wijaya, Karimun TV. Selain Dirut PT Tirta Karimun pasca pengunduran diri Dirut Badan Usaha Pelabuhan Firdaus, hingga saat ini Dirut BUP masih dijabat oleh Pelaksana Tugas atau PLT. Sejak mengundurkan diri Direktur Badan Usaha Pelabuhan Firdaus, hingga saat ini unit perusahaan daerah BUP masih dijabat oleh Pelaksana Tugas sementara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Karimun Haji Aun Rafiq mengatakan, ia sudah meminta Badan Pengawas untuk secepatnya membuka seleksi pencalonan Dirut BUP baru agar bisa dilantik Dirut definitif, karena kewenangan pelaksana tugas sangat terbatas. Rafiq juga mengatakan tim pengawas yang dibentuk pemerintah Kabupaten Karimun saat ini juga sedang melakukan audit terhadap keuangan BUP agar didapat kepastian pengelolaan keuangan BUP selama ini. Ini BUP kapan kita ini kan Pak? Ini kan PLT Pak. BUP sedang saya mintakan untuk badan pengawas untuk secepatnya melakukan perseleksian untuk direkturnya. Ya, karena tidak bisa berlama-lama karena ada keterbatasan daripada pelaksana tugas. Ya dia mungkin ada hal-hal tertentu yang memang dia tidak bisa lakukan. Jadi maka secepatnya termasuk yang nanti ya termasuk mungkin BPR, yang BPR itu juga direksinya kan satu bermasalah itu kan harus diganti. Itu kan berarti harus ada 2. Jadi ada beberapa hal yang harus kita benahi dengan cepat. Selain mengelola pas masuk pelabuhan domestik dan internasional, BUP Karimun juga memiliki beberapa unit usaha lain, termasuk beberapa jasa di kawasan shift to shift yang ada di Karimun.
Suharmita untuk Lintas Karimun. Tim panitia seleksi calon direktur PT Tirta Karimun segera disahkan. Wakil Bupati Karimun Haji Onur Rafiq mengatakan meski yang lolos tahap seleksi administrasi hanya 1 orang, secara aturan hal tersebut dibolehkan. Wakil Bupati Karimun Haji Onur Rafiq mengatakan dirinya sudah menandatangani calon direktur PT Tirta Karimun dan segera diajukan ke DPRD Karimun untuk disahkan. Rafiq juga mengatakan, dari 2 tahap pembukaan lowongan yang diumumkan oleh tim panitia seleksi, hanya 2 yang mengirimkan surat lamaran dari 2 tersebut, tinggal 1 yang memenuhi persyaratan yang diminta. Rafiq juga mengatakan meski hanya 1 nama, berdasarkan ketentuan perda yang sudah ada, tim pansel bisa melanjutkan tahapan seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi administrasi dan fit and proper test. Jadi dari hasil pertama kita buka 1 minggu, ternyata tidak ada yang mendaftar. Bukan mah lagi 1 minggu, 3 hari. Setelah 3 hari hanya dapat 2. Setelah dapat 2, ternyata yang memenuhi layak itu 1. Di dalam perda 1 boleh, maka kita lakukan fit and proper test. Ternyata 1 ini memenuhi standar. Sekarang sudah saya tanda tangani untuk diajukan untuk disampaikan ke DPRD. Tinggal menunggu persetujuan DPRD. Kalau itu sudah selesai akan kita lantik. Dia udah fit and proper test lagi di DPRD apa enggak? Tinggal pengesahan saja Pak ya? Kita pengesahan saja karena fit and proper testnya berada di kita. Oke Pak. Orang Karimun Pak atau gimana? Indra apa namanya? Indra Karimun, orang Karimun. Pak, ya? Bertugas di PDAM Tanjung Batu Kundur. Sudah hampir 7 tahun di sana. Karena memang kita buka berapa hari itu tak ada minat gitu. Cuma 1 dan dia memenuhi syarat. Tahun ini juga targetnya kita tidak juga penunjukan langsung, tetap kita lakukan fit and proper test itu. Jadi harus memenuhi aturan di dalam perda. Rafiq berharap Dirut PT Tirta Karimun bisa segera dilantik agar perusahaan daerah tersebut bisa lebih baik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Suharmita untuk Lintas Karimun. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-70 tahun, Komando Distrik Militer 0317 TBK Rabu lalu menggelar aksi sosial donor darah. Donor darah ini dipusatkan di Makodim 0317 Jalan Poros. Aksi sosial donor darah mengawali peringatan hari ulang tahun TNI ke-70 tahun di Kabupaten Karimun. Aksi sosial donor darah dipusatkan di markas Komando Distrik Militer Tanjung Balai Karimun yang menargetkan 150 kantong darah. Komandan Komando Distrik Militer Letkol Infantri Dekjeri Manungkalit mengatakan, darah yang terkumpul dalam aksi sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-70 tahun ini akan diserahkan kepada PMI Kabupaten Karimun. Ia berharap darah-darah tersebut dapat membantu ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Karimun, sehingga masyarakat yang membutuhkan darah dapat segera dipenuhi. Salah satunya kami lakukan adalah kegiatan sosial kita menggunakan donor darah. Kalau untuk tentunya kami berkoordinasi dengan instansi pemerintah dalam hal ini kabupaten, kemudian kami ke PMI, Pak Wagub selaku pembina berdasarkan kami di PMI. Kami ajukan surat beliau, kemudian kami tentu berkoordinasi langsung dengan kemudian kita melibatkan semua unsur dan elemen. Di sini ada dari TNI darat, laut, karena di udara ya sampai laut, kemudian teman-teman dari kepolisian, kemudian dari KPPI ada PPM. Kalau memang teman-teman dari wartawan berkenan, silakan, sangat bagus. Target kantung darah yang akan kita kumpulkan ada berapa? Sementara target kita 120, tentunya nanti itu dilihat dari segi kesehatan dari peserta yang akan terlibat. Jadi untuk hasil akhir kita tanyakan kepada teman-teman dari PMI. Selanjutnya darah-darah itu Bang akan dibawa kemana tuh darah-darah itu? Kita akan sumbangkan PMI nanti. PMI. Setelah kita serahkan ke PMI, tentu dari PMI akan mengatur. Petugas teknis PMI Kabupaten Karimun Lian mengatakan, stok darah yang tersedia di PMI Karimun kebanyakan jenis golongan A dan golongan O. Sedangkan untuk golongan darah AB susah didapat. Namun meskipun susah didapat, stok darah golongan AB saat ini tersedia di PMI Karimun.
Sehingga itu adalah yang biaya itu Bang ya? Iya. Bang, izin Bang dengan siapa Bang? Iya. Bang, kenapa Bang jabatan? Bang, terima kasih Bang. Bang ulangi. Puncak Hari Ulang Tahun TNI ke-70 tahun ini nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober mendatang dengan menggelar upacara di lapangan Makodim 0317 Tanjung Balai Karimun. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Karimun masa bakti 2014-2017 Kamis pagi resmi dikukuhkan. Untuk 3 tahun ke depan, HIPMI Kabupaten Karimun diketuai oleh pengusaha muda Ulil Amri. Meskipun terlambat dikukuhkan, kepengurusan PPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Karimun masa bakti 2014-2017 Kamis pagi lalu resmi dikukuhkan oleh Ketua BPD HIPMI Provinsi Kepri Erwin Aswito. Di hadapan pengurus BPC HIPMI dan tamu undangan lainnya, Ketua BPD HIPMI Provinsi Kepri Erwin Aswito berharap anggota HIPMI Kabupaten dapat bermitra dengan pemerintah daerah dalam mengisi atau memajukan pembangunan Kabupaten Karimun ke arah yang lebih baik lagi. Khususnya di Kabupaten Karimun. Dan bagi pengusaha HIPMI Karimun dapat menempatkan posisinya dalam ikut serta dalam membangun ekonomi daerah serta memberikan masukan-masukan yang positif pada pemerintah guna melaksanakan tujuan dan pembangunan ekonomi daerah khususnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq. Rafiq berharap dengan telah dikukuhkannya kepengurusan HIPMI Kabupaten Karimun ke depan dapat membina dan membangun kewirausahaan muda di Kabupaten Karimun. Akan memberikan dorongan dan motivasi ya kepada HIPMI Kabupaten Karimun untuk bisa berbuat baik secara internal untuk para anggota dan organisasinya, dan yang terlebih lagi adalah secara eksternal dapat membina, membangun kewirausahaan yang bagi anak-anak kita, teman-teman kita. Aunur Rafiq menambahkan bahwa nilai investasi di Kabupaten Karimun telah mencapai 22,5 triliun yang tersebar di ratusan perusahaan yang ada di Kabupaten Karimun. Namun demikian, pengusaha lokal hanya mensuplai tenaga kerja dan belum merambah ke bidang lain. Untuk itu, Rafiq berpesan agar hal tersebut menjadi pekerjaan rumah terbesar HIPMI dalam memajukan industri dan merambahnya ke semua bidang. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2016-2021 Aunur Rafiq dan Anwar Hasim Senin malam lalu mengukuhkan tim kampanye ARA dan relawan Aura yang ada di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat. Dalam pengukuhan ini turut digelar dialog antara masyarakat Guntung Punak dengan pasangan ARA. Tim kampanye Kecamatan Meral diketuai oleh Nyimas Novi Ujiani kembali membentuk tim kampanye dan relawan pemenangan pasangan Aunur Rafiq Anwar Hasim yang ada di Guntung Punak, Kelurahan Darussalam. Pengukuhan ini dilakukan oleh calon Bupati Karimun periode 2016-2021 Haji Aunur Rafiq. Dalam sambutannya, Aunur Rafiq mengatakan rasa terima kasihnya atas dukungan ikhlas masyarakat Guntung Punak terhadap dirinya. Ia berjanji aspirasi-aspirasi masyarakat Guntung Punak yang disampaikan pada dirinya akan ia realisasikan dalam waktu ini atau pada tahun 2016 mendatang. Baik pembangunan fisik, infrastruktur maupun untuk ekonomi kerakyatan yang mereka sampaikan tadi, apakah mengenai masalah ternak, masalah pertanian, masalah pupuk, masalah anak sekolah, itu menjadi catatan kita dan insya Allah 2016 ini akan kita akomodir apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Sabari Basirun mewakili tim koalisi pemenangan ARA mengatakan, masyarakat Karimun tidak meragukan kepemimpinan pasangan ARA yang telah sungguh-sungguh memajukan Kabupaten Karimun ke arah yang lebih baik, yang telah dibuktikan dengan banyaknya dukungan dari partai politik besar dan ribuan relawan yang siap memenangkan pasangan ARA untuk menjadi pemenang pada pemilu 9 Desember mendatang. Untuk itu, ia mengajak masyarakat Karimun untuk sama-sama mencoblos pasangan Aunur Rafiq Anwar Hasim pada 9 Desember mendatang.
di 10 kecamatan yang berada di Kabupaten Karimun. Jadi kita tunggu 2 kecamatan lagi yang belum dikukuhkan. 5.000 tim sukses. Kalau kita hitung jadi bapak-bapak hitung. Mari kita laksanakan 3 yang tadi. Mengambil hati masyarakat. Yang pertama menyampaikan bahwa calon kita Pak Rafiq, Pak Nuar. Yang kedua bahwa kita didukung oleh ini partai untuk program ke depan sudah teruji. Yang ketiga, tim kampanye pasangan Arah Aun Rafiq Anwar Hasim telah terbentuk di 10 kecamatan di Kabupaten Karimun, di mana dalam waktu dekat ini 2 kecamatan lainnya yang belum dikukuhkan tim kampanyenya akan segera dikukuhkan. Bersama Ketua Tim Kampanye Arah Kecamatan Meral, Nyimas Novi Ujiani dan seluruh lapisan masyarakat, pasangan Aun Rafiq Anwar Hasim diprediksi akan mulus meraih simpati masyarakat hingga memenangkan Aun Rafiq Anwar Hasim menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 sampai 2021. Chandra Wijaya, Karimun TV. Kejaksaan Negeri Karimun kembali gagal mengeksekusi Dena Fitrisa, oknum Satpol PP Kabupaten Karimun yang telah melakukan tindakan penipuan terhadap seorang warga tebing. Beberapa polisi Senin pagi terlihat berjaga-jaga di depan kantor Pengadilan Negeri Karimun. Rencananya Kejaksaan Negeri Karimun akan melakukan eksekusi terhadap terdakwa Dena Fitrisa, salah seorang oknum honorer Pemkab Karimun yang dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan penipuan terhadap seorang warga berinisial SD. Namun eksekusi terhadap Dena batal dilakukan karena yang bersangkutan beralasan sedang sakit. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun Benri Amri mengatakan pihaknya sudah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung terhadap putusan Dena, di mana hasilnya MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karimun dan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan vonis hukuman terhadap Dena selama 10 bulan. Benri Amri juga mengatakan meski yang bersangkutan mengajukan peninjauan kembali terhadap kasusnya, Kejaksaan berencana akan melakukan eksekusi. Intinya putusan MA menolak permohonan kasasi. Dengan menolak permohonan kasasi beralihlah amar yang dipakai adalah amar putusan Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi menghukum dia, menyatakan dia bersalah, melakukan tindak pidana penipuan, terus menghukum dengan pidana penjara selama 10 bulan. Jadi menguatkan putusan yang di sini berarti Bang ya? Iya, menguatkan putusan PT Pengadilan Tinggi, menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri. Jadi intinya pertama dari Pengadilan Negeri diputus 10 bulan, terus dia banding, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, terus dia kasasi, ditolak oleh Mahkamah. Oke. Bang, yang alasan yang bersangkutan ini nggak bisa hadir ini apa ini? Katanya info dari suaminya sakit. Sakit ya, sedang Tapi nanti kita dengar di sidang. Nah, mungkin suaminya nanti yang. Sementara itu, korban SD di kantor Pengadilan Negeri Karimun mengaku kurang puas dengan vonis tersebut. Namun ia hanya pasrah dan menerima putusan dan berharap Dena bisa segera ditahan. Kurang puas juga sih dengan 10 bulan, karena kan jaksa nuntutnya 2 tahun. Ya, tapi itu terserah lagi dengan keputusan hakim, dengan hakim anggota gitu kan. Ya, mungkin menurut mereka itu udah pantas untuk Dena pasrah saja. Pasrah aja. Cukup lama menunggu dari 2012 Kak ya? Cukup lama sampai 2015. Bahkan keputusan MA pun sudah keluar dan saya terima sampai akhir tahun 2015. Ini udah termasuk akhir tahun kan? Pun tidak nampak dia ditahan. Maka sempat berpikir juga apa betul apa yang pernah diucapkan dengan saya. Kasus Dena Fitrisa berawal pada tahun 2011 lalu, di mana korban SD menyerahkan uang sebesar 30 juta rupiah terhadap terpidana Dena, dengan iming-iming akan dibantu masuk menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemkab Karimun. Namun setelah uang diserahkan, korban tidak kunjung bekerja di lingkungan Pemkab Karimun. Merasa dibohongi, korban SD melaporkan Dena ke pihak yang berwajib. Suhermita, Karimun TV.
Satuan Narkoba Polres Karimun meringkus 4 pelaku pengguna dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Keempat tersangka diamankan di 4 lokasi yang berbeda. Inilah 4 tersangka pemakai sekaligus pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang berhasil diamankan oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Karimun selama 2 pekan ini. Keempat tersangka masing-masing berinisial RM, IS, A, dan RS. Keempat tersangka diamankan di lokasi yang berbeda. RN diamankan di Jalan Haji Arab dengan mengantongi 1 paket kecil sabu-sabu, sementara IS diamankan di Jalan Nusantara dengan barang bukti 1 paket besar daun ganja kering seberat setengah kilogram daun ganja kering. Sementara A diamankan di rumahnya di Meral dengan 3 butir pil warna merah maron yang merupakan jenis narkotika baru yang berasal dari Thailand. Beberapa bulan lalu polisi juga sudah mengamankan suami A dengan kasus yang sama, sementara RS diamankan di depan Hotel Parades dengan barang bukti 1 paket sedang sabu-sabu seberat 58 gram. RS merupakan residivis yang pernah dihukum selama 10 tahun dan bebas pada tahun 2013 lalu dalam kasus yang berbeda. Itu TKP-nya di Hotel Paradis, Tanjung Balai Karimun, dengan barang bukti, barang bukti sabu paket besar ini kurang lebih setengah on atau 58 gram ya, sekitar 58 gram. Iya, residivis. Beliau ini adalah residivis. Ini baru keluar dari LP yang kena hukuman berapa? 10 tahun ya? 10 tahun itu, ini baru keluar 2013. Dia bermain kembali. Dengan kasus yang sama? Ya? Dengan kasus yang sama? Dengan kasus yang sama. Beda. Hah? Ini perempuan. Ini dengan barang bukti. Ini mungkin narkoba jenis baru juga nih ya. Ini adalah sabu juga nih. Ini sabu dari Thailand ya. Ini sabu dari Thailand. Ini dengan barang bukti, 3 barang bukti ini. Tersangka A ini adalah istri dari tersangka A juga, dengan kasus sabu juga, narkoba juga, dan orangnya sekarang juga sudah ditahan di lapas di Bitan ya. Di Bitan dulu juga suami beliau penanganannya dari sini juga, ya. Dengan barang bukti sekian itu TKP-nya di. Keempat tersangka saat ini sudah diamankan di Mapolres Karimun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika terbukti bersalah, mereka dijerat dengan pasal 112 dan 114, 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Suhermita, Karimun TV. Dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita di Lintas Karimun edisi 4 Oktober 2015 ini. Mewakili sejumlah kru yang bertugas, saya Cynthia Loresta pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.